Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Sidoarjo, Jawa Timur. Polresta Sidoarjo berhasil amankan 30 kg sabu senilai kurang lebih 30 miliar rupiah. Dari pemeriksaan sementara diketahui bahwa sabu tersebut berasal dari Cina dan akan disebar di Sidoarjo, Surabaya, dan Kalimantan. Inilah rekaman saat polisi mengamankan pelaku di eksit tol Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari kejaran. Muhammad Iya, warga Sampang Madura, yang terpaksa diamankan petugas Polresta Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan membawa sabu sebanyak 30 kg dalam peti kayu yang sedianya akan dikirim ke Pelabuhan Perak, Surabaya pada Senin siang 22 Juli lalu. Dari pemeriksaan sementara hingga Jumat sore ini diketahui bahwa pelaku ini sebelumnya berhasil melakukan pengiriman sabu sebanyak 60 kg yang didapat dari bandar besar berinisial E. Sabu ini sendiri berasal dari Cina yang dikirim melalui ekspedisi jalur laut untuk disebarkan di kawasan Sidoarjo, Surabaya, dan Kalimantan. Dengan inisial APP dan S itu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 di depan Ibu Madepar Sri Sukodono, Sidoarjo. Mereka berdua diketahui terhubung dengan jaringan narkoba yang sering mengirimkan sabu dari China ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan jasa ekspedisi. Berdasarkan informasi dari pasangan suami istri tersebut, petugas Satgas Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pengiriman sabu dalam jumlah besar dan yang rencananya masuk melalui jalur laut dan akan diedarkan di Surabaya, Sidoarjo, dan Kalimantan. Setelah melakukan uji selama kurang lebih 1 bulan, petugas kemudian mendapatkan informasi bahwa barang tersebut sedang bergerak menuju Sidoarjo. Petugas kemudian melakukan penangkapan di pintu keluar tol Sidoarjo dan menemukan barang bukti berupa peti kayu yang sudah saya sampaikan di penyitaan barang bukti di atas. Atas perbuatan pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sementara itu, petugas kantor Bea Cukai Juanda Sidoarjo, Jawa Timur memusnahkan berbagai jenis barang impor ilegal senilai 2,4 miliar rupiah. Seluruh barang tersebut dikategorikan ilegal karena tidak memenuhi ketentuan larangan barang impor. Pemusnahan barang-barang ilegal tersebut digelar di halaman kantor Bea Cukai Juanda pada Selasa 20 Agustus 2024. Barang-barang yang dimusnahkan meliputi makanan, suplemen, kosmetik, ponsel, alat kesehatan, bibit tanaman, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang dikirim melalui jasa pengiriman maupun barang bawaan penumpang di Bandar Udara Juanda Sidoarjo. Perkiraan barang yang dimusnahkan senilai 2,4 miliar dengan estimasi potensi kerugian negara senilai 1,1 miliar. Menurut Sumarna, Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, terdapat kerugian negara secara imaterial berupa ancaman kesehatan, keamanan, serta norma kesusilaan yang tidak dapat dinilai kerugiannya. Terima kasih teman-teman dari awak media untuk kehadirannya bahwa hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan pemusnahan atas barang-barang yang statusnya sudah menjadi barang tidak dikuasai negara, barang dikuasai negara, atau barang yang sudah menjadi milik negara. Sebanyak 773 hasil penindakan yang dilakukan oleh Pegawai Bea Cukai Juanda selama kurun waktu 1 semester dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024 ini, ya. Jadi teman-teman bisa melihat berbagai jenis barang yang kita akan musnahkan, baik itu pemusnahan yang atas barang-barang yang melanggar ketentuan Badan POM, ya, ada makanan, suplemen, obat dan sebagainya
kemudian barang-barang yang melanggar ketentuan Kementerian Perdagangan, ada handphone, ada barang-barang bekas lainnya, kemudian juga barang yang melanggar ketentuan karantina. Di sana ada biji kurma, kemudian tanaman-tanaman yang sudah berpotensi membawa bibit penyakit, ya, dan juga ketentuan lartas dari kementerian lainnya. Hari ini kita akan musnahkan. Sebagian kami lakukan di kantor ini, kantor Puji Juanda. Sebagian kami kerjasama dengan PT Han untuk pemusnahan barang-barang yang lainnya yang sejumlah kurang lebih 2 truk ini. Barang-barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan maupun dibakar. Proses pemusnahan dilanjutkan di perusahaan pengolah limbah di Kabupaten Mojokerto. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana usaha produk pembersih dan perawatan tubuh milik dari pasangan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News, Sobat Lentera. Melihat peluang bisnis baru saat pandemi, pasangan Santo dan Vera Messi menciptakan produk pembersih dan perawatan tubuh alami yang terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Senmi Soap kini kian diminati warga Amerika yang mencari produk kulit dari rambut tanpa atau seminim mungkin berbahan kimia. This is the only soap that I use. Number one, I have sensitive skin. And the oatmeal black soap is amazing. When I use it, my skin doesn't get itchy. I also have 3 children that suffer from sensitive skin, so the products are pure, they're organic, they're natural, and they're made here. Saya punya beberapa customer tiap bulan itu spend $200 cuma beli sabun. Mereka lebih senang produk kayak natural begini daripada yang produk yang botolnya bagus, baunya harum gitu, bermerek. Saya nggak mau kemasannya bagus, nggak, saya biasa aja. Tapi yang saya jual itu sebenarnya benefitnya, khasiatnya. Itulah prinsip Santo Ferry Masi dalam meracik sabun dan produk perawatan tubuh untuk brand kreasinya Saint Miss Soap yang semua diproduksi di toko kecil di pinggiran Orlando, Florida ini. Waktu itu lagi COVID, tiba-tiba istri saya nelpon. Saya punya ide, bikin sabun gitu, karena waktu itu kita mau cari yang namanya hand sanitizer itu susah dan semua harganya naik, mahal, langka. Jadi saya do research dulu apa semua kelebihan kekurangannya, regulasinya apa semua. Berbekal pengetahuan dasar membuat sabun semasa sekolah di Indonesia, diaspora asal Manado ini otodidak belajar meracik sabun dari internet. Dengan modal awal $200, sekitar 3 juta rupiah untuk bahan, Santo menguji coba sekian banyak resep hingga berani mencetak produk akhir yang ia jual ke beberapa teman. Rumput laut merah, ya, rumput laut hijau,
ada green tea, itu saya bikin jadi sabun semua. Ini ada kesempatan saya memperkenalkan Indonesia. Semua sabun saya itu menggunakan garam. Terus lidah buayanya saya pakai lidah buaya asli. Jadi kita mempunyai sistem itu pop up. Kita buka stand, ya kalau Indonesia bilang itu bazar. Kadang kita ada di dalam Disney atau ada di dalam Gatherland Park ya. Kita 6 bulan ke depan itu sudah ada jadwalnya. Selain sabun, lilin, spray tawas, dan lotion, bestseller lainnya adalah shampoo dan conditioner bar. Selain orang-orang senang karena ini lebih ramah lingkungan, mengeliminasi botol plastik, karena bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih alami. Maksudnya kalau misalnya lebih banyak bahan kimia, lebih rentan untuk rambut rontok. Tapi karena ini bahannya bisa di-itemize pemirsa, cuman ada berapa nih? 10 bahan lah ya. Jadi katanya itu bisa membantu orang-orang yang sensitif dengan bahan kimia. I was dealing with alopecia where I was losing some of my hair, and they recommended to use the rosemary. Not only has helped my scalp, but my hair, the patches, have come back. So now my hair is growing. Produk Saint Mist Soap juga dipasarkan ke seluruh Amerika online, gratis ongkir tanpa jumlah minimum. Istri Santo, Vera, memanfaatkan keterampilan merajut dan hobinya prakarya, membuat boneka plushie dan miniatur kurcaci dari gabus bekas botol minuman anggur yang terbuang sia-sia di banyak restoran. Dari Altamonte Springs, Florida, Aryatna Budianto, Supriyono, dan Rio Tuasikal, VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, 2 restoran Jepang sushi di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, ternyata dimiliki oleh diaspora Indonesia. Nah, bagaimana kiat mereka dalam menjalankan bisnis boga di Amerika Serikat? Berikut liputan selengkapnya. Memang lokasinya bagus sih menurut saya. Dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Itulah beberapa alasan mengapa diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland menjalankan bisnis restoran Jepang. Linda Tan bersama suaminya Wawan mengambil alih Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan kepada pelanggan, pasangan ini mampu mempertahankan restoran sushi ini selama lebih dari 20 tahun. Primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. Kualitas sushi yang ditawarkan juga menjadi andalan Nanami Cafe yang berlokasi di Fells Point, daerah pelabuhan bersejarah di Baltimore. Ini namanya Amberjack, tapi masih satu keluarga lah. Restoran sushi yang sudah berdiri sejak 2001 diambil alih Nicholas Santoso dan ibunya tahun 2017 yang sebelumnya adalah karyawan di Nanami Cafe. Jadi saya sendiri sebenarnya mulai itu tahun 2007 ya, baru lulus SMA dan saya dipanggil mama ya, kamu mau apa nggak ke sini gitu ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran mau kerja di restoran bisnis sebenarnya. Sama sekali tak memiliki latar belakang di industri boga, minat Niko untuk bekerja di bisnis ini tumbuh setelah bekerja dan belajar di Nanami Cafe. Mulai di dapur dulu, masak dulu. Jadi pertama kali itu potong ikan aja gitu ya, itu susah sekali gitu loh. Karena pertama kali diajarin itu sebenarnya hanya masak nasi aja, sama potong ketimun, potong avocado. Mereka jadi intinya waktu 5 tahun pertama belajar itu nggak dikasih pegang ikan sama sekali justru. Menurut Niko yang mulai serius belajar sejak 2009, pelajaran mendasar menjadi sushi chef adalah memasak nasi dan memotong sayuran. Selain itu, memilih pemasok ikan mentah berkualitas juga menjadi kunci keberhasilan sebuah restoran sushi. Best seller di sini itu kita punya tuna ya sebenarnya. Bluefin tuna itu kita selalu pakai dari Spain sekarang. Menurut saya itu kualitasnya paling tinggi sekarang. Dengan berbagai kreasi sushi yang dibuat Niko serta resep saus buatan ibunya, yang bikin saus pun Mama in-house di sini. Nanami Cafe mampu mendatangkan sekitar 100 pelanggan per hari di akhir pekan yang membelanjakan antara $30 hingga $100 per orang. Saya sih suka kalau misalkan bikin makanan gitu ya, keluar ke customer, kita lihat customer-nya suka gitu ya, itu sesuatu kayak ada kebanggaan sendiri juga sih. Iya. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA.
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.